Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Rekan-rekan mahasiswa yang kami muliakan ya. Nah, insyaallah kami berdua akan menyampaikan dua materi. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Fatimah dalam materi atau tema PAI sebagai mata pelajaran dan strateginya. Dan penampil kedua insya Allah saya sendiri dalam materi penyusunan strategi pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga. Ya, supaya waktunya efektif, kita langsung saja berpoin kepada rekan kita Bu Siti Fatimah Garut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan waktunya. Pada hari ini saya mempresentasikan dengan judul Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran dan strateginya. Yang pertama yang menjadi sorotan ketika pendidikan Islam menjadi mata pelajaran adalah kegiatan pembelajarannya. Pembelajaran adalah usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual yang terdapat interaksi dan pengalaman belajar yang mengembangkan moral keagamaan dan kreativitas peserta didik. Juga proses pembelajaran bersifat sistematis di mana adanya perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Peran guru PAI dalam pembelajaran yang pertama, guru berperan strategis dalam mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama pada dinasnya agama Islam sehingga terciptalah mata pelajaran PAI dan guru PAI sebagai orang yang berperan penting dalam bidang tersebut. Yang kedua, diharapkan mengembangkan kompetensi mengajar secara komprehensif di mana setiap siswa atau peserta didik dapat mencapai minimum kompetensi yang sudah ditentukan, terutama dalam bidang PAI. Yang ketiga, efektivitas pembelajaran PAI dipengaruhi oleh peran guru yang optimal dan profesional. Banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa efektivitas pembelajaran itu dapat dipengaruhi oleh profesionalitas guru, di mana ketika guru itu profesional menjalankan tugasnya dan juga linier dengan pendidikan yang unsur-unsur strategi pembelajaran yang pertama yaitu adanya perumusan tujuan, menentukan kualifikasi tujuan yang ingin dicapai, adanya indikator, adanya standar kompetensi, adanya KB. Kemudian pemilihan pendekatan agar siswa dapat mencerna materi yang disampaikan, yaitu menentukan cara yang tepat untuk mempelajari sasaran. Jadi tergantung konteks si anaknya tersebut, si siswanya tersebut, apakah dengan cara seperti ini mereka masuk atau tidak. Itu jadi penyampaian dan pendekatan materi PAI itu tergantung sasarannya, tergantung kapasitas si siswa-siswanya. Kemudian adanya perumusan langkah-langkah, yaitu menyusun langkah-langkah dari awal hingga akhir pelaksanaan, dari perencanaan hingga evaluasi. Kemudian adanya tolak ukur keberhasilan, yaitu menentukan cara untuk mengukur pencapaian tujuan. Contoh, misal ada anak siswa MI, MPS, semua itu mempunyai kapasitas yang berbeda sehingga diperlukannya ada ukuran pencapaian tujuan. Selanjutnya adanya pendekatan pembelajaran, yaitu ada pendekatan ekspositori, di mana pendidik sebagai pusat dan siswa sebagai pasif. Atau ini selaras dengan pola pendidikan 2.0. Kemudian pendekatan inquiry atau discovery, yaitu siswa mencari dan menyelidiki pendidik sebagai fasilitator. Ini adalah pola pendidikan pada era 2.0 yang tadi itu pada
Kemudian adanya pendekatan interaksi sosial, di mana menekankan interaksi dan kolaborasi antar siswa, yaitu adanya proyek atau sebagainya, atau pola pendidikan pada masa frekuensi. Kemudian adanya pendekatan tingkah laku berdasarkan stimulus dan respon, sehingga guru dan siswa itu diharapkan adanya stimulus dan adanya respon untuk mengukur keberhasilan dari suatu pembelajaran. Kemudian ada pendekatan pembelajaran juga, pengaturan pendidikan peserta didik antar individual dan kelompok. Kemudian struktur peristiwa, adanya tertutup dan terbuka, adanya ekspositif dan heuristik. Kemudian adanya proses pengolahan pesan, deduktif dan induktif, dan juga pembelajaran. Selanjutnya yaitu klasifikasi strategi belajar mengajar. Yang pertama, adanya kondisi kelas. Penting sekali agar kita bisa belajar dengan efektif itu suasana kelas salah satu mendorong aspek efektivitas itu, karena kalau kelasnya tidak mendukung atau tidak kondusif baik secara keadaan kelas secara fisiknya, misalnya secara bangunan dan infrastruktur, atau suasana kelas secara kesiswaannya gitu, sehingga itu mempengaruhi pada strategi belajar mengajar. Kita mengajar harus memastikan bahwa memang kondisi kelas itu sedang kondusif. Yang kedua, adanya akses pengelolaan, di mana aspek pengelolaan itu agar pembelajaran pelaksanaan dengan baik, maka kita harus menyiapkan alat ajar atau media belajar. Jadi kalau memang pada mata pelajaran contoh di dalam PAI antara contoh materi sedekah itu harus contohkan gitu. Contohkan di kelas atau alias ilmiah fenomena yang itu memang dicontohkan. Kemudian menggunakan alat. Yang kedua, adanya mobilitas siswa dan pendidik, sehingga harusnya adanya kolaborasi. Kalau tidak ada kolaborasi ya seperti itu monoton. Adanya interaksi yang mendukung komunikasi, jadi tidak hanya guru yang terus saja berbicara atau memberikan materi, tetapi juga memang harus adanya komunikasi antara siswa dan guru, antara siswa dan siswa. Kemudian adanya variasi kerja kelompok untuk mempelajari, yang pertama mempelajari secara materi yang dipelajari contoh PAI, dan keduanya itu dapat terbentuk pola komunikasi antar siswa dan siswa dan juga pola organisasi dalam sebuah kelompok. Nah, terakhir adanya penilaian atau evaluasi, yaitu untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pembelajaran agar dapat terukur suatu pembelajaran itu mencapai kriterianya, itu dapat diukur ketika adanya evaluasi. Yang kedua, adanya evaluasi metodenya, yaitu ada internal dan juga eksternal. Contoh internal oleh kepala sekolah, eksternal dari pengawas. Kemudian ada teknik penilaian, adanya tes tulis seperti buat unjuk kerja, membuat kemudian adanya tugas, proyek, dan portofolio untuk dapat mengukur keberhasilan siswa, terutama pada masa pelajaran PAI. Kemudian ada acuan penilaian, ada acuan norma dan acuan patokan. Acuan norma itu apakah? Contoh dalam PAI mempelajari teori atau materi tentang tolong menolong, dapat dilihat acuan norma apakah siswanya sudah mengamalkan seperti itu. Kemudian ada acuan patokan, di mana itu seperti tes tulis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, pemaparan materi dari mereka sudah sama-sama kita simak. Sebelum dilanjut, ini ditawarkan dulu sesi tanya jawab, apakah anak atau sekaligus nanti siap kita akhirnya. Ya, baiklah.
Kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Yaitu penyusunan strategi pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, Pak. Sebelum ke materi, tentunya ya, assalamualaikum ini. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke materi, izinkan saya menyampaikan prolog terlebih dahulu dari hal yang general, nanti mengerucut ke penyusunan strategi pembelajaran agama Islam di lingkungan keluarga. Seperti kita pahami bahwa cita-cita dari setiap orang adalah mencapai atau mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Seperti doa yang seringkali kita namakan dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kebahagiaan itu memang harus diperjuangkan. Nah, termasuk di dalam keluarga. Karena keluarga atau setiap rumah tangga itu adalah bagian pokok untuk membangun bangsa yang merupakan bangunan yang komplit. Nah, sebelum bisa membangun negara yang baik, tentunya yang harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah membangun keluarga yang baik. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa ada minimal 4 hal yang harus disiapkan sebagai fondasi agar keluarga itu jadi keluarga yang hebat. Dikatakan dalam hadisnya, arba'un min sa'adatil mar'i. Jadi ada 4 hal. Pertama, antakuna zaujatuhu sholihah. Di pasangannya yang solehah, jadi sesuai dengan jenis kelamin. Hari di hadis madanya kamu komplit antakuna zaujatuhu sholihah. Gaya khusus gitu. Si istri punya suami yang soleh. Kenapa? Karena kita paham bahwa li'anna mu'annas far'un mudzakkar. Jadi ketika disebutkan laki-laki, tentunya wanita mah ikut. Seperti halnya ketika kita mengucapkan salam, kita tidak usah repot-repot assalamualaikum waalaikumsalam ayatnya. Yang sempurna, padahal cukup dengan assalamualaikum. Nah, di sini pun sama. Jadi rukun bahagia untuk membangun sebuah keluarga itu antakuna zaujatuhu sholihah. Jadi pasangannya yang ideal menurut standar Islam. Kemudian yang kedua, wa auladuhu abror. Jadi anak-anaknya yang berbakti. Jadi kesempurnaan kebahagiaan bangun. Anak pulang baru akhirat itu. Budak pangorma di dunia ini ngeriweukeun. Kamu pulang dipanggil polisi, wah mas dulu. Dia dibui dia budak bapak tadi. Era itu tatakan kamu di akhirat. Makanya yang kedua itu anak yang berbakti itu menjadi syarat dari kebahagiaan. Mungkin selain ini mengarah ke sana, jadi supaya anak-anak kita betul-betul sesuai harapan. Kemudian yang ketiga waqulatuhu sholihin. Jadi betul gaul besar oleh nikmat tentunya jauh besar oleh. Wa yakuna rizquhu fi baladi. Jadi rukun pada orang tidak lain itu lain satu kudu daharan itu kudu barang dahar. Jadi rezeki kita menentukan kebahagiaan. Tong sok apa kok? Kurang butuh duit. Tegakna agama, kebahagiaan dunia akhirat itu kumaha? Bro. Makanya hadis Rasulullah itu membuat katakan kebutuhan itu. Wa ayyana rizquhu fi baladi. Ada yang mengatakan bahwa hujan batu di negeri sendiri itu jauh lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. Jadi satya-satya sama lah rezeki itu mengenal negeri lah.
catat bae lah cekap sisi bumi teh misalnya teh yang balong opat misalnya di ramen gitu nih bang bawa amari dengan sawo bu prof si prof umum prof mulia. mulia gitu. Jadi segala rumah teh aya di dalam bawah bawah aya serena aya subahum aya kacung meser ya unggul gitu. Ternyata tepeten rezeki yang dekat dengan kita itu bakal menjadi rukun bahagia. Nah, kemudian setelah itu kita tahu bahwa pola pendidikan itu minimal ada 3 kan, ada yang informal, kemudian formal, juga non formal. Nah, ini keluarga termasuk ke informal. Kita lanjut ke materinya ya. Di sini dituliskan ini rangkuman dari makalah yang saya buat. Jadi ada ucapan syukur kepada Allah. Seharusnya ini tidak syukur dulu ya. Seharusnya mau ucapan terima kasih kepada Bapak dosen. Tapi dari nanya terus. Kita caretot. Kenapa? Karena Allah mengatakan abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitun ni'mata ala yadai. Hambaku tidak termasuk bersyukur kamu teh kalau tidak mengucapkan terima kasih kepada orang yang melalui orang itu nikmatku sampai kepadamu. Nah, bilenya berangkat kadang sok hilang kadang. Jadi umpamanya orang yang nasihat teh tekengok ke alhamdulillah apaan nuhun heula ke nasihat mah. Jadi disebutkan syukuran Allah teh lamun berterima kasih lah kagami anu ngadulikeun eta lima ka urang. Nah, ieu punten teh urang koreksi we nya. Jadi yang pertama ucapan terima kasih, yang kedua ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada dosen dan rekan-rekan yang sudah sudi memberikan waktunya memelototi saya. Kemudian pentingnya pendidikan agama di keluarga. Dan yang ketiga harapan untuk referensi yang bermanfaat. Kemudian daftar isi bisa dilihat, insya Allah ini sudah di-share, walaupun mungkin belum sempurna makalah dan PPT-nya sudah di-share. Pendahuluan dan strategi pembelajaran agama Islam di keluarga, faktor pendukung dan tantangan strategi efektif dalam penyusunan pembelajaran agama. Kesimpulan dan rekomendasi. Nah, di pendahuluan itu adalah latar belakang pendidikan agama sebagai dasar karakter anak. Nah, di makalahnya itu ada dalilnya, ada Al-Quran. Tapi MPI mah bisa dengan Al-Quran. Terus Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Ku dirinya teh atau sampai kudu ngajaga anjeun. Ya, anfusakum kana diri anjeun, itu mah batur. Tosok suci, nguruskeun batur, urang sorangan diantok itu. Kurang lah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Tadinya teh ku anfusakum teh tidak dijelaskan secara konkretnya, tapi dina salah nama berarti faqihuhum kudu diwulukan, kudu diajarkan ilmu tentang keagamaan anu bisa ngajadikeun urang salah dunia akhirat. Jadi menyelamatkan mereka dari neraka teh kumaha carana? Cara memberikan ilmu, karena hanya dengan ilmu kita bisa selamat. Bahkan Imam Al-Ghazali disalahkan jalan Syaikhul gitu. Itu kan mengatakan bahwa al-alim al-fasik itu lebih utama daripada orang bodoh yang getol ibadah. Ya. Paneta teh beda pendapat. Yang dimaksud mending keneh nu getol ibadah aja kurang ilmu. Nah, ilmu itu bikin diamalkeun gitu. Cek gini mah mending keneh nu pintar sok sanajan pase. Nah, dibuktikan dengan seseorang yang keluar
dia menuju ke sebuah musola kecil, tajuknya di kampung mah. Iya. Tadi di tajuknya nyari tak di luar, dibalik dikerengkeun seolah-olah mana nanti kamera. Wahai hambaku, doamu telah kuterima, dosamu telah kuampuni. Patrukil ibadah tak bos kayak betul ibadah. Terus tadi mah wastari dulu kayak mah. Eta kumaha? Saur jelema bodoh anu ibadah nuhun Gusti di kampung pula teh ngantos kieu teh. Kayak Gusti tos di dia tapi rek ibadah nuhun. Begitu. Gagal kan orang bodoh betul ibadah. Jadi kafir sebab kebodohan. Penasaran masih akan bisa teh cing rumah aja pinter. Tapi pasek teh yang belum hari ibadah aduh. Tapi ke tempat si alim pasti teh kaget si alim pasti teh nuju apa pamersa abok. Pamersa abok. Ngaranna pasek. Ngomong deui saperosan gitu. Hampaku. Oi. Saya juga Aneh di sekalian ini di mabok segala ke ukurin ditutupan dosa anjeun tapi anjeun eueuh kaera ayeuna ukurin anjeun dan duduk sakeun kumaha apa yang terjadi si akal itu kada mesak kan sia goblok pira ku pangeran kieu patut ka manehna ngaji apaleun umul barohi kesosan apaleun kriteria ketuhanan itu seperti apa? Kira tuh ya Tuhan ngomong gitu. Pikir kasih lagi nanti kukurin dari perkataan. Tadi kukurin ngomong-ngomong pedang. Bisa disimpulkan bahwa ilmu lah yang menjadi modal supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Nah, begitupun di sini ku'ampusakum wa ahlikum narote menyelamatkan kita dan keluarga kita itu dengan membuat mengerti apa yang Allah suruh itu sebagai rambu-rambu supaya kita menjadi orang yang selamat. Kemudian yang kedua ada hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin atau setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban. Itu sebagai latar belakang. Nah, pendidikan yang ada di keluarga itu tanggung jawab terutama mungkin kepala keluarga. Tuh, kemudian itu sebagai pendidikan agama sebagai dasar karakter anak. Kemudian yang kedua peran orang tua sebagai pendidik dan teladan. Ya, teladan. Oh iya Al-Quran penjelasan tentang tanggung jawab orang tua seperti disampaikan barusan. Kita lanjut saja. Konsep pembelajaran agama. Konsep pembelajaran agama. Definisi dan urgensi. Saya bacakan, pembelajaran agama di keluarga merujuk pada proses pengajaran nilai-nilai spiritual dan tata cara beribadah yang dilakukan dalam lingkungan rumah tangga. Ini adalah aspek krusial yang membentuk identitas dan karakter anak sejak dini. Pendidikan agama tidak hanya tentang pemahaman teks-teks suci, tetapi juga penerapan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pernah saya sampaikan bahwa tradisi pesantren itu menyebutkan bahwa seseorang santri bisa dikatakan sukses ketika dia sudah bisa mencontoh ajengannya. Nah, di sini pun bukan cuma penitik beratan tentang konsep-konsep secara teori saja kepada anak pun harus berbuah pembentukan model, jadi bisa nurutan. Ayat Al-Quran surat Toha ayat
132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak kita melaksanakan sholat dan bersabar atas kewajiban itu. Kita seringkali melihat fenomena yang terjadi di anak-anak usia SD itu, walaupun kelas 1 sudah mampu melaksanakan puasa, walaupun ada yang masih latihan sampai duhur, itu ada yang sudah sampai maghrib, tapi giliran diperintahkan sholat mah itu sepertinya lebih berat sholat dibandingkan puasa. Padahal puasa itu luar biasa menderitanya. Kita juga kan bapak-bapak melihat cucu yang lewat saja seperti corona, terus solokan kilo asa bajigur gitu ya. Itu kan cek urang berat, tapi cek budak itu dibandingin sholat gampang dengan puasa. Juga pernah di ini hadiah. Eta lebarannya atuh saya. Nah, ku sholat mah berarti kalita jeung teh. Ini itu yang pertama, itu prinsip pembelajaran itu adalah keteladanan. Ya. Jadi pentingnya penerapan ajaran agama sehari-hari. Nah, kemudian prinsip pembelajaran itu adalah keteladanan, uswatun hasanah. Nah, urang teh sebagai orang tua teh sekaligus jadi guru, diguru, ditiru. Jadi kalian kudu hati-hati. Guru kencing berdiri, murid mah sudah mengencingi guru kan. Nah, untuk dilaksanakan seperti guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tapi yang disundakan mah guru papang lari ngadeg, murid papang ngadeg. Ini kontinuitas dan konsistensi. Nah, harus ada keberlangsungan, harus ada keberlangsungan kontinu. Jadi untuk ukur sekali. Dan sore teh sekali-kali mau balik, menjaga supaya benar-benar tetap sore istiqomah. Jadi kontinuitasnya istiqomah. Kesesuaian dengan tahap perkembangan anak. Nah, kita anu genegnya. Aya silent generation, terus aya baby boomers demikian kan. Terakhir generasi alpha, terus lupa paham supaya kita tidak memperlakukan anak seperti bapak kita memperlakukan kita. Kurang membawa bisa ngaji cenah disprek mah, no? Sampah ya. Oh iya, Pak. Kalau ini itu saking iya, saya. Nah, seringkali kita salah memperlakukannya karena kita tidak paham. Makanya generasi yang 6 itu kita harus pahami dengan berbagai karakteristiknya. Nah, terutama anak kita nanti. Karena Rasulullah sudah memberikan kita penjelasan bahwa la tu'adibu auladakum bi akhlaqikum li'annahu makhluku li zamanin wa li zamanikum gitu. Udah lepas proses tadi. Pokoknya tong ngajar budak-budak sarwakeun di budak kamarane mama hirup teh moal akur jeung zaman budak gitu. Ya, jelas. Sesuai dengan tahap perkembangan anak, terutama kita psikologi perkembangan usia 1 sampai 7. Pokoknya bikin ke 7 tahun mah budak teh ulah hafalin molototna bapakna perlakukan mereka seperti raja kayak ngawai guru. Ya, di 7 ke 12 mulai dengan perlakuan yang berbeda. 12 sampai 15 mulai diberikan kedisiplinan. Nah, di 16, di 15, ke 18, ke 19 perlakukan seperti kawan. Tong sos soromot polotot, sos polga, perlu diperlakukan seperti kawan dan selanjutnya sampai akhir. Jadi disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Terlibatan aktif orang tua dan anak. Faktor pendukung terlibatan aktif orang tua, lingkungan Islami, sarana dan prasarana guru dugennya.
Tantangan pembelajaran agama, kesibukan orang tua, ayo kok sibuk kurang waktunya. Padahal harus ada waktu-waktu tertentu yang merupakan waktu efektif. Ya, biasanya pada maghrib, pada isya lah, biasanya kita di KPT kebe, positinya itu ngobrol dari hati ke hati, curhat dan enak. Itu teh ada waktu quality time nya tentunya Pak Fikri ayat quality time gitu. Waktu membina kemesraan gitu di antara keluarga. Ada malam Jumat benar itu sunat. Nah, kalian kita mah wajib. Kesibukan orang tua jangan jadi alasan. Pengaruh teknologi dan media. Teknologi dan media jangan jadi hal negatif, justru harus jadi pemaksa. Kurangnya pengetahuan agama oleh orang tua. Strategi efektif menyusun jadwal pembelajaran harian. Eta saya nama, jadi pas buka bobo di tingkat bobo itu tertulis agenda itu namanya. Suasana agenda ya. Kalau capek nggak boleh nulis agenda, hari karealisasi itu untuk nama Aksarudina. Padahal itu memang harus direncanakan. Kan saudara teh orang yang gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Membangun suasana Islami di rumah, suasana Islami di rumah. Anu panggilan anak Abi, Umi, oh tidak juga. Di Abu Bakar rada keras lah keluarga, rada ya alergian gitu. Abi Umi kurang Sunda. Terus anu cek Rasul sunnah dan kumaha anu sesuai tradisi setempat. Sunnah anu gamis karena daerah itu. Ada di orang Indonesia sunnah anu batik itu kabaya. Ya, jadi sunnah itu sesuai tradisi di lingkungan yang ada kebiasaan. Maksudnya kieu sanes nyebatkeun awal kulnya. Tapi paling tidak berarti nanti pemasakan sunnah beda digamis jawab panjang. Dasarnya Rasulullah mukul Abu Jahal itu penampilan itu. Kan paling di mana udah melakukan hal itu di niat mengambil tentuan di kurang digamis yang teh nyunah kalau subuh dari sapi mah mukul jawab teh ngobrol hukum bojo mulai protes Pak Fikri mas saya tuh tapi mah dipukul paling di ulama berbuka ngomongnya jadi itu saya biasa nyunah dalam artian nurutan persis Rasulullah. Karena di kami pamaggat cobian istri pada nyontoh Rasulullah kok untuk jawab. Nah, itu makanya nyunah teh tumut ka sahabat istri untuk biasa nurutan Rasulullah. Jadi makanya ada istrinya bilik yang tercatat ayah dina hitam putih dalam rotan ya. Perempuan berjabok hitam putih kaya itu nya dina disunatkeun oge itu wajar kolaborasi dengan lembaga pendidikan ya untuk kerjasama. Orang teh memang ada kreatif, saluti akan dibikin kelompok kerja. Jadi memang harus berinovasi supaya orang tua teh itu terlibat di sekolah bisa menjadi solusi yang bisa membantu akan tujuan dan harapan setiap keluarga. Evaluasi dan umpan balik. Kesimpulan pentingnya pendidikan agama di keluarga. Strategi untuk menanamkan nilai-nilai Islam. Ya. Jadi Islam ini dia dalam artian luasnya secara golongan-golongan tertentu. Luangkan waktu untuk pendidikan agama, komunikasi dengan sekolah, gunakan teknologi untuk tujuan positif, tingkatkan pengetahuan agama orang tua.
Ini itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tentunya jika penjelasan menyisakan pertanyaan, alangkah baiknya bersabar untuk tapi jika mau memaksa untuk bertanya, kami harapkan pertanyaannya sesusah mungkin. Semakin sulit pertanyaan, semakin mudah jawaban kami tidak tahu. Ya, malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi apakah dalam pembelajaran agama Islam yang bisa kita gunakan atau dipakai dalam pendidikan formal, informal, dan non formal, serta apa yang kita bisa melewati terhadap tantangan-tantangan dengan pasangan kita di rumah masing-masing supaya menjadi keluarga yang sakinah dan mawaddah. Akhirnya khutbah nikah. Atau sebagai Udah sakit. Dua-dua dengan standar. ada yang bertarusan. Barangkali dari teman-teman tentunya lebih bisa memahami. Ada fikri. Ya, Yang penting mana mau ya? kita khutbah nikah namanya sakinah mawaddah warahmah. Tapi kita nanti ya sama Pak Ilham yakin. Ya. Ya. Nah itu hukum baru bisa ke mana? Kan ibu merahnya juga. Dia Hirup. dia dalam mereka saya tahu sekali. Pas. Ini ngawalan. Mana? Ya Pak aja kan asep kemana? Tidak mau. Kebalikan Di dia tuh di Ngomong. saat ini kita melihat Pak terkait dengan strategi itu dari Ketua Haji terkait dengan bagaimana dari pihak agama Islam di lingkungan pendidikan terutama mungkinnya karena kalau di keluarga punya strategi masing-masing biasanya punya cara mereka sendiri. Kalau di lingkungan sekolah sebetulnya saya juga agak miris sekarang ya, apalagi dengan lingkungan dunia pendidikan saat ini ya Pak Ilham ya, terus kita berdampingan bertahan dengan Pak Ilham cukup miris dengan pendidikan yang kita hadapi sekarang, terutama mungkin di sekolah-sekolah umum mungkin ya, dan terlalu di sekolah-sekolah umum yang mata pelajaran pendidikan agama Islamnya hanya 3 jam dalam 1 minggu. Nah ini strategi seperti apa yang mesti kita lakukan ketika melihat fenomena semacam ini gitu ya. Karena anak sekarang dikasih dalil kalau kita pena ayat Al-Quran kayaknya biasa aja gitu, ya bosan gitu. Bahkan mereka sudah hafal intinya dengan dalil itu, tidak boleh mendekati zina dan sebagainya. Tapi tetap aja mereka udah berpacaran gitu, berkhulwat gitu dan sebagainya. Nah, sebetulnya tantangan untuk kita, terutama mungkin guru-guru PAI, tantangan untuk kita bagaimana juga membuat langkah-langkah yang betul-betul karena siswa tadi Bu Siti sudah memaparkan bagaimana strategi pembelajaran PAI di sekolah gitu ya, dengan berbagai metode dengan berbagai strategi. Salah satunya mungkin lebih ke, kalau kata Prof. Bimi, lebih ke kita pendekatannya lebih ke masukin diri mereka lah. Jadi nggak langsung ketika menjelaskan menjelaskan tentang zina, nggak langsung ini dalilnya kalau kamu melakukan dosa gitu. Kayaknya nggak kena gitu ya, karena kan sekarang kalau teman dulu zaman dulu kita ketika ada siu gitu orang kapal zina. Tapi anak sekarang kan dilanjutkan berkota orang kapal zina jelas ancol kan anak-anak sekarang dulu tuh beda ya. Jadi mereka kadang dengan itu dianggap kering gitu seorang nggak nyata. Jadi semakin dilarang semakin penasaran. Betul, semakin dilarang semakin penasaran. Kalau
dengan kata jangan gitu ya. Makanya saya pertanyakan dulu kenapa, karena dia bilang jangan mendekati zina kan, orang akan berbunyi atau tidak zina, nggak pas juga kalau dia seperti itu. Kata-kata jangan itu memang apakah perlu atau tidak? Itu satu mungkin pendekatannya, mungkin pendekatan lebih humanis ya, kemanusiaan, bahwa kita harus atau kata-kata Robi ini lebih paham dengan dunia mereka yang generasi itu. Satu itu. Yang kedua, di sekolah itu mungkin tidak hanya berupa materi-materi PI saja yang disampaikan secara teoritis gitu, tapi lebih banyak ajukan kasus per kasus biasanya. Ini loh ada kasus seperti ini yang lagi viral, contoh Gorontalo. Ini loh kesukaan nanti kita mengulas aib mereka, tapi ini sebagai hidro, sebagai contoh. Bapak belum tahu Gorontalo, nanti kepada anu itu apa sih itu dia kan penjual apa? bukan penjual itu bukan anu penjual gorengan di dia bukan anu itu dia anu di sekolah kuliah PNS guru Bapak dulu yang lebaran. Oh, ini sama Mbak, udah murid. Ya, kita belum murid ya kan lagi viral. nah itu kan sebetulnya kalau lihat itu kan kasus-kasusnya mereka lebih memahami, oh iya kasus ini yang nilai dengan dunia mereka, dengan medsos. Ini loh kasusnya lagi, mereka pasti lebih tahu ini loh kasus hari ini. Nah bisa lebih mereka mengenal gitu, efek negatifnya apa, efek positifnya apa, dan sehingga mereka mengenal selain teori saja. Kalau di keluarga kayaknya lebih banyak komunikasi deh antar pasangan, Pak. Karena rumah tangga itu komunikasi seumur hidup. Kebayang keluarga yang nggak pernah ngobrol sama istrinya. Biasanya anak-anak yang terjadi seperti itu, panggilan juga pernah, kebanyakan bekerja berkenal. Ada orang tua lagi ngerasa tidak ada mereka. Beda dengan orang tuanya maksudnya tidak ada atau cerai, itu beda lagi kasus. Tapi ini mereka orang tuanya kasih kata ada karena apa kerja katanya sebagainya. Mereka merasa nggak ada orang tuanya juga hadir di dunia mereka. Betul, perannya nggak ada sehingga mereka ngerasa kosong gitu. Makanya keluarga itu kunci utama adalah komunikasi yang tadi kalau kata Prof Umuma apa itu tablik ya, pintar berkomunikasi. Karena rumah tangga seumur hidup kalau nggak pernah ngobrol sama pasangannya, kebayang bagaimana ngobrol dengan anaknya gitu. Saya mungkin karena sedikit. Terima kasih. Mantap ya. Makasih banyak sedikit komen. Harusnya perak kali kesana kemari Mereka gini di sana. bener aku bukan ya Peran borong karena punya nilai multi talenta multi talenta ada yang bernama si Kasen Luar biasa ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan selain dengan berjamaah. Jawaban yang tidak pernah saya pikirkan itu semuanya ngebubruk sampai bisa membuat kita sadar bahwa memang itulah yang terjadi. Punten waktu benar aku mau tahu di pasar teh. Jadi kesana teh kesana teh udah teh. jadi kita mulai ke luar Terang atau lingkungan anu secara umum ngomongin cara mengaji bentrok dengan nabi bentrokan. Dan itu kabayang gitu di dunia luar desa perlu semua untuk mah meluas kaderna maksud kamari cek kita dengan aji dong sok suci kurang bersih ingat padahal bukan seperti itu. Akhirnya saya sadar ya banyak sekali ilmu yang tidak saya pahami. Kamu atau memang bisa wajib ya anak total sama terakhir ya memang itu komunikasi. Jangankan hal yang sepele, yang besar pun seperti mau memadu, ada nyalung, dikomunikasikan kalawan cara menghadiri, itu justru bakal digajak didukung dengan ayah. kita cara dapat kita apa? Cara mengkomunikasikan. Tapi kesimpulannya satu, untuk yang memadu, anu pada nyalung, tapi perlu izin. Maaf nanti. Perlu doa. Doa memang itu. Tapi yang saya lihat ada anggota DPR yang kemarin itu
kaya. sepertinya sukses. Nah itu masalah uang dan perhatian harus dipersiapkan. Betul. Eta cek pikir Tapi sampai dari teh modal utama mah ngabiul teh juga entongnya. Di gebak di us di apa ya teh. Ngabiul ngarabul kudu kok. Tambah dosa. Eta modal. Tapi yang jelas itu wajib memang komunikasi. Komunikasi itu hal yang sangat penting untuk membina keharmonisan sehingga kita bisa mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu teh sakinah teh benarnya sanes sanajan hati-hati meunang. Jadi sakinah itu ketenangan yang didapatkan ketika kita berumah tangga, kenyamanan, kedamaian, sakinah. Modal mah ya dua, mawaddah sama rahmah. Hari mawaddah mah rasa cinta yang masih ada unsur fisiknya. Geus kene kan. Terus pokoknya mah memuaskan kene secara lahir. Kalau rahmah mah itu urusan yang tak aja geus peot kenyon. Tapi Kayaknya itu kan kurang teh sering dibantu sakinah mawaddah warahmah tapi unsur-unsur teh asa formalitas we padahal sakinah teh kenyamanan yang didapatkan dengan mawaddah cinta dalam arti fisik. Terus rahmah ini cinta dalam artian batin. Itulah. Tapi dari mana sakinah ke diartikan sanajan hati-hati nah. Tah gitu masih beli ayam. Dia mah motivasi mereka. Jadi ini mah makna sakinah hati-hati nanti sesuai dengan Sesuai dengan ukuran. enggak sesuai dengan kasus Gorontalo. Iya. Dan kalau jujur ini pakai kalau sakinah itu saya yang bilang wakilnya kita termasuk pengeksploitasian tuh. Sudah. Ya sampai di SMA nya mana pun udah sakinah teh baru 14 tahun. Tapi yang sekarang lagi viral itu tuh yang minta maaf. Apaan sih ya? Itu yang kasus Sudirman sama anak-anak panti asuhan. Yang di Oh, Surabaya. iya. Kita masuk aja nih sebenarnya. Iya. Ya maksudnya kan kasus. Predator kan? Iya, predator. Ini kan sudah ngajar tuh. Brio. Info. Ya rupanya rangkaian acaranya mah sudah sempurna ya, sudah pemaparan, sudah ada sesi tanya jawab. Terus Selanjutnya apa tak? tutup saja. Tutup saja. Sederhana saja. Ya, memang kita perlu menyederhanakan hidup. Jadi waktu Kesederhanaan. Supaya lagi. Untuk hadir. ya rupanya alhamdulillah Dari media makanya gini. penyampaian materi kami berdua sudah selesai. Udah diganti sama ibu uang. Dewan-dewan dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Amin. Itu saja yang kami aturkan. Akhirul kalam, Allahumma fi ila akhiril karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diluruskan. Sudah presentasinya? Udah. Kita bernyanyi, bukan